Halo Sobat dan Sohib Kalibrasi Komik, saya Santoso. Saya Susanto. Kali ini kami kembali dalam mereview komik karya anak bangsa. Aduh. Karya anak bapaknya. Karya anak bapaknya nih. Ini karya dari sahabat kita nih, Mas. Channel YouTube lain nih. YouTube lain. Channel YouTube komikan lokal. Jadi apakah pertanyaannya, Mas? Apakah setiap setiap broadcaster atau podcaster komik lokal itu selalu bikin komik, Mas? Enggak juga mungkin ya Mas ya. Mungkin enggak. Oh iya, jagologi enggak jagologi? Jagologi enggak tahu. Enggak tahu. Siapa tahu dia bikin, Iya, kita enggak tahu. Iya, Ya kan? kita enggak tahu. Tapi yang kita tahu, Bang Timur bikin nggak sih? Bang Timur bikin nggak ya? Ya, iya. Ruang Ngobrol Mas Bagas bikin komik. Bikin komik. Mas Daris juga sempat katanya bikin komik. Iya ya. Tapi, nah ini jadi pertanyaan menarik nih. Apakah orang yang bisa mereview akan bisa membuat komik yang bagus juga? Code Blue nggak bisa masak enak katanya. Kata yang nggak suka Code Blue. Katanya nggak suka Code Code Blue. Ini juga Mas Riko katanya gambarnya jelek ya? Tapi siapa? Ada di komen katanya, dia komen kata kok lu berani bikin komik itu pas Mas Riko. Oh, curhatannya dia. Iya. Iya, curhatan beliau. Gimana Iya. itu? Coba ceritain, Mas. Ya kalau nggak salah ya para sobat Mas Sohib katanya Disingkat aja. disingkat aja. Jadi Mas Riko ini Buat pernah status. buat status di Facebook katanya ada yang menoel beliau. Kok lu pede? Sahabatnya beliau sendiri. Sahabat beliau sendiri. Kok lu pede sih bikin komik? Gitu. Nah, Makanya gambarnya jelek katanya gitu. Kata sahabatnya ini ya? sahabatnya. jelek atau masih kalah sama komikus-komikus top lain? Iya, mungkin begitu bahasanya gitu. Ya, ternyata kita lihat aja nih karyanya Mas Riko nih kayaknya. Terus ternyata banjir dukungan ya Iya, dari komentarnya. dukungan kepada temannya Mas Riko. Jadi Nggak ada. enggak. Dukungan kepada Mas Riko. Dukungan kepada Mas Riko. Tapi sebenarnya bikin aja sih ya. iya, bikin aja. Masalah dinilai bagus jelek, yang paling penting ada karya. Ah, betul. Yang penting Iya. ada karya. Kan kalau maksudnya Iya. gini, kalau nggak ada karya apa yang mau dibilang jelek atau bagus kan? Gitu. Yang Dan penting Mas ada Riko kan nggak separah kita, Mas. karya. Dia juga sih. Kalau dalam review kan nggak separah. Beliau lebih ke unboxing, first impression gitu-gitu Ya. kan. Kalau kita kan Yang tadi bagus aja diledek teks ya. Ada aja. kalau kita kan toxic ya. Ada aja yang kurang padahal dia Kalau kan. kita kan terlalu mencari-cari kesalahan Iya. mungkin. Kata gue gambar udah sakit-sakit, masih aja ada yang kurang. Sebenarnya enggak juga sih. Sebenarnya kita Iya. lebih ke apa sih, Mas? Ke Lebih ke tengil kali ya. Tengil ya. Iseng aja, iseng. Tapi kita tetap pengen komik-komik karya anak bangsa ini sampai ke penonton kita. Oh. Untuk dikoleksi. Karena banyak banget komik-komik lokal yang under the radar ya, di bawah radar teman-teman. Maksudnya di bawah radar masyarakat ya. Banyak banget masyarakat yang bilang kalau komik Indonesia mana nih, yang kayak apa. Sebenarnya ya di bawah radar aja. Kalau dicari ya banyak banget. Cuma kayaknya memang problemnya adalah penggunaan hashtag kali ya, Mas ya. Mungkin Mas Riko kalau posting komik atau teman-teman sobat sama Sohib Kalibrasi Komik yang lain yang membuat komik, mungkin boleh kasih hashtag komik Indonesia atau apa gitu kali saya nggak tahu. Jadi seorang orang umum yang pengen nyari Kalau zaman dulu tuh kayak support your local comic. tolol Tolol. pakai bahasa Inggris. Oh iya. Saya tuh nyadar pas sudah tua, support your local comic movement, bahasanya Inggris udah kan. Dukung komik lokal Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Dukung gerakan komik Indonesia. Dukung gerakan komik Indonesia, pakai bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Support. Sekarang kita bikin ya. Dukung pergerakan komik Indonesia. Malu. Tapi dulu buat para sobat sama Sohib Kalibrasi Komik yang dimaksudkan tuh apa sih? Jadi dulu di tahun 2000-an awal nih kita berdua nih teman-teman yang bergerak di komik indie fotokopian. Dulu tuh kayak sebenarnya nggak wajib ya, cuma kayak ada kewajiban moral, secara moral menempelkan tulisan itu di belakang. Merasa keren. Iya. Wah, merasa berpartisipasi. Support your local Ya, comic bagus sih, movement. bagus sih. Ada support kalau dari teman-teman sektor komik, support your local underground comic movement. Bayangin underground, waduh, kayaknya keren. Sekarang malu ya. Sekarang ada nggak yang melakukannya? Tapi pergerakannya sendiri lebih masif ya dibanding zaman itu ya kayaknya. Kalau sekarang iya. Kalau dulu, Komik-komiknya itu lebih banyak gitu loh tulisannya. kalau dulu tuh kayaknya ngemis, Mas. Masa kata-kata itu, ayo dukung komik lokal gitu, kayaknya ngemis. Kalau sekarang kan kayaknya Karyanya udah banyak ya. udah banyak dan udah nggak ada kata-kata ayo dukung komik lokal, udah nggak ada, karena ya
Kayaknya pengkarya sekarang juga udah lebih pede. Karyanya juga ya dibanding zaman fotokopian ya 100 kali lebih baik. Bahkan ada teman-teman yang istilahnya kalau dibeli karena sebagai support komik lokal agak Iya, mendingan nggak usah dah. Gitu. Iya, Ya ada di zaman itu ada. Ada ya. Yang apatis sama gerakan-gerakan support your local. Kayaknya kesannya ya ngemis sih, minta dibeli gitu. Kayak ini slogan Cintailah karya anak bangsa. Iya, gitu. Kayaknya kok minta dicintai gitu. Padahal kalau suka ya pasti beli sih. Nah, kita langsung ke Mas Riku nih. Jadi nanti kita pada endingnya akan bikin satu kesimpulan ya Mas ya. Apakah reviewer kalau menerbitkan karya pasti bagus? Tapi habis Karena belum tentu. belum tentu. Iya. Ini jadi kita dikirimkan Beliau baik hati nih. Kita dikirimin soft file-nya sebelum komiknya terbit. Iya. Ini udah kebaikan hati yang luar biasa. Kebaikan hati yang luar Besar biasa. hati juga untuk terima segala kritik, masukan. Iya sih. Beliau minta, pokoknya jangan direm Mas, gaspol. Enggak sih, ini mah nggak parah sih ini. Oh, iya. Ya gitu dah. Ya ini pesannya beliau begitu. Judulnya adalah Birawa, seperti Birawa. yang ada di ini kamtansnya udah terekam ya. Udah dong. Ya, seperti yang ada di layar ya teman-teman. Judulnya ada Birawa dengan apa ini Mas bawahnya? Subjudul Sesat Akal Terhanyut Ujaran. Dalam nggak nih? Ini suatu cara untuk membuat diksi-diksi yang puitis. Sesat akal. Terhanyut ujaran. Aduh. Artinya Arti kepangan hoak. kepangan doang. Ini kebetulan langsung di layar monitor terlihat sinopsisnya ya. Birawa. Warnanya oke. Dari covernya aja deh. Kita mulai dari covernya. Oke sih. Pewarnaan oke, tapi gesturnya kayak agak-agak gimana gitu ya. Saya tuh tipe yang kadang maksudnya mungkin tokohnya kita nggak tahu tokohnya gimana, tapi pas waktu ngelihat covernya apa kayak kurang pas ya karena kidal ya. Iya. Maksudnya kan kalau biasa Enggak, yang paling mengganggu yang tangan terbukanya begini, Mas. Tangan itu terbukanya. Tapi tangan kiri sih saya. Iya. Maksudnya kan bisa. Tapi ya cover ini menjelaskan Mas, maksudnya mencerminkan lah. Ternyata di dalam-dalamnya kalau menurut saya Mas Riko ini apa ya bisa meningkatkan lagi gesturnya Mas. Ya jadi salah satu poin minusnya mungkin ada di gestur gerakannya. Gitu. Dan kalau orang bilang bahasa paling gampangnya itu kaku Mas ya. Oh iya. Gesturnya kurang luas gitu. Dan ini banyak yang berdiri-diri. Iya. Masih ada yang harusnya tangannya agak miring sedikit, apa kadang di gambar agak lebih naik sedikit aja pengaruh kan? Atau ngilmu tangan kanan lo masih? Ya. Iya tuh Mas. Oh enggak. Tapi Delawet ya kita masih ada di Juskode Daerah yang ada di depan jalan raya ini persis. Daerah Klender. Nah kita. Tapi gini Mas, kembali lagi ke gestur tadi. Ya. Ini sebenarnya ya kan menurut pendapat saya subjektif dan saya sendiri pun juga kadang kalau gambar juga begitu, maksudnya harus dilihat lagi baru kelihatan. Apa ya kalau ada istilah penulisan tuh diendapkan dulu Mas. Dari gambar itu setelah 1 hari 2 hari kita lihat lagi baru kita ketemu kesalahan kita gitu loh. Kalau mau ngulang kalau tradi capek juga. Iya kalau ini kan nggak tradi, Digi harusnya bisa tinggal tracing dikit ya. Nah ini ada peringatan pembaca juga Mas. Iya. 13 rating. 13 plus dan ini unik ya. Telaga Media. Telaga Media apa itu ya kira-kira ya? Ya percetak apa ya publisher indinya beliau. Iya. Times New Roman banget ya. Harus penting nggak sih kita kalau indie tuh ada publisher begitu kayak nama aja cukup ya? Nama aja cukup tapi yang saya selalu ingatkan kepada para sahabat dan sobat dan sohib kalibrasi komik adalah penulisan tahun. Tahun terbit. Jadi bukan buat apa-apa tapi buat dokumentasi kita juga. Maksudnya bukan kita kalibrasi komik bukan, tapi buat dokumentasi si pengkarya. Ini tahun berapa sih? Kadang kita juga miss. Ini tahun berapa? Ini gue bikin tahun berapa ya? Jadi ada baiknya nanti kalau di Porto enak ya. Gitu. Jadi ada tahunnya tuh lebih Oke. enak.
saya bacakan boleh, Mas? Boleh. Sinopsisnya adalah Birawa. Jadi Birawa ini nama karakter utamanya. Seorang pendekar muda mendapatkan tugas pertama dari gurunya untuk menjaga sebuah pusaka sakti. Beberapa pendekar mengincar pusaka tersebut dan berusaha merebutnya dari Birawa. Sanggupkah Birawa menjaga pusaka yang diamanatkan kepadanya? Nah, sanggup nggak kita lihat ya? Kita lihat. Di bawahnya nih, Mas. Di bawahnya ada channel YouTube-nya Sudut Komik. Terus ada apa ini? Instagram Riku Rahdan dan Facebooknya Riku Rahdan. Jadi teman-teman yang PO-nya udah ditutup sih. Oh gitu. PO-nya udah ditutup, tapi kalau misalnya teman-teman masih berminat, boleh. Nanti kita cantumin alamat Facebooknya beliau. Siapa tahu mau ngedem atau alamat Instagramnya beliau. Jadi tinggal copy paste. Mungkin ready stock juga. Tapi sayang ya Telaga Medianya nggak ada ya. Iya, Telaga Media kayaknya bagi. Seharusnya kalau udah bikin begitu harus bikin Telaga Media ya. Akunnya ya. Bisa jadi. Semestinya apa gimana ya? Ya mungkin. Ya, siapa tahu ada di dalam. Lebih baik ada ya. Siapa tahu ada di dalam. Nanti kita scroll. Oke, kita masuk. Serut. Wow, ada 2024. Ada ininya agak lengkap ya. Ya, lengkap. Birawa sesat akal terhanyut ujaran Ya, 2024 bagus, ada tahunnya. Telaga Media. Cerita dan gambar Riku Rahdan, penyunting dan desain grafis Riku Rahdan. Kenapa nggak ditulis semua? Efek yang di cover luar sama inner cover agak beda efeknya, Mas. Efek jurusnya itu ya, beda kan? Nah. Oh iya. Ya mungkin nggak kelihatan, Mas, pas hitam putih kali ya. Mungkin. Nah, mungkin nggak kelihatan. Pas hitam putih. Saya kira bakal di flip jadi kanan. Nasi aja. Siapa tahu kidal, kan kita nggak tahu. Covernya dominan warna kuning ya tadi, Mas? Warna kuning. Bener kan? Kita lihat set ya. Tapi ini yang belakang nggak diwarnain, kurang aja. Nggak apa-apa. Bebas. Apa? Nah, episode sebelumnya kita bicara tentang pengenalan tokoh. Pengenalan tokoh. Jadi buat yang baru nonton episode ini tapi tanpa nonton episode yang lalu, yang sebelumnya. Saya sempat bertanya sama Mas Widi. Kalau Mas Widi tipikal yang mau ngasih pengenalan tokoh di depan atau sama sekali enggak? Saya sama sekali enggak. Sama sekali enggak ya? Ya. Langsung aja di komiknya? Di komiknya aja, nanti diceritakan. Maksudnya mungkin ada tokoh yang bertanya, dulu kamu SMA di mana gitu. Mungkin bisa seperti itu karena kalau saya basicnya kan kalau kita nonton film paling nggak ada namanya sih biasanya. Oh kalau iya. Tokoh itu pertama kali keluar biasanya ada namanya. Ada namanya. Ya kalau nonton film kan di depan nggak dijelasin tokohnya. Ini Joker penjahat, gitu. Ini Batman jagoan. Nah, dikasih nama juga nggak sih? Ada kayak box nama. Itu bisa opsional ya. Tapi kalau saya tipe yang nggak males. Sama sebenarnya saya mau ngasih tahu buat teman-teman sobat dan sohib kalibrasi komik, ada sedikit ilmu dari Sensei Watanabe. Dulu pernah belajar sama seorang sensei Jepang selama kayak 6 bulanan, bahwa yang namanya pengenalan karakter itu biasanya di episode 5 atau buku 5 atau buku 6 nge-refresh karena buku kalau atau chapter nih? Buku komik. Oh, udah komiknya ya. Karena kan udah lama, takutnya nggak bisa recall ini tokohnya siapa ya, lupa nih, daripada dia nyari-nyari ke komik apa kayak di seri lama udah dicantumin nih nama-nama tokohnya ini siapa biar nggak bingung, nge-refresh aja. Karena kalau mereka kan komiknya banyak, kita beli komik sebulan nggak 1 atau 2 judul, bisa banyak gitu. Lanjut, ini adalah halaman pertamanya ya kali ya. Karakter utamanya ada nggak itu? Oh, kok ini 1. Karakter utamanya nggak dijelasin. Malah nggak dijelasin karakter utamanya. Karena kan dia rahasia, Mas. Kan dia ini, kalau dari judulnya dia adalah sesat akal terhanyut ujaran. Jadi dia itu bahasa rahasia. Bukan ada bahasa rahasia. Kode. Kayak di Jus Kode. Iya. Ini kode. Nggak ada karakter utamanya di pengenalan itu. Karena semua orang tahu dia jagoan. Oh gitu ya. Tenang, Mas Riko saya belain. Karena udah ditulis namanya Birawa itu. Iya, Birawa, dia jagoan. Nggak mungkin bukan kan? Iya. Oke, lanjut. Pengenalan tokohnya justru tanpa main karakter ya. Nah ini buat para sobat sama sohib kalibrasi komik, jadi file yang dikirim ke kita ini jejer ya. 1, 2, 3, 4 gitu. Nah ini adalah halaman pertamanya, jadi kita langsung gedein aja. Seret. Gambarnya mengingatkan siapa, Mas? Aku siapa ya? Banyak orang bilang style-stylenya mirip stylenya si Juli, Mas. Agak-agak mirip sih memang. Agak mirip, bagusan Juli lah. Bagusan Juli lah.
Anda jangan vulgar dong. Gimana sih Juli? Gimana? Bercanda ya. Ada kemiripan style. Ada kemiripan. Ya entah Mas Riko ini mengidolakan Mas Juli atau kebetulan saja kita juga nggak tahu. Iya. Takutnya Mas Juli marah disama-samain. Ya, Mas Juli, apa ini? Gitu. Enggak ya, bercanda. Bercanda Mas Juli, Mas Riko, bercanda. Ini banyak sekali caption ya. Banyak. Nggak apa-apa. Ya udah lanjutkan. Mitos kuno yang dikisahkan para penutur ratusan tahun. Ini saya tipe yang, ini gokil. Ini capek nih Mas Riko nih asli. Capek gambarnya beliau. Nggak apa-apa, soalnya yang ini kan gak ada gambarnya. Hitam. Ini ledakan doang. Nggak apa-apa. Anggap aja nih gambar ini ya kan. Ini juga bunder. Enak. Captionnya banyak ya. Box di dialog di dalam teks di dalam boxnya itu banyak. Box dialognya banyak. Iya, agak dan ternyata pada akhirnya ini dalam satu halaman itu menceritakan bahwa ada pertempuran antara apa ini Mas? Yang paling atas gimana? Oh, dua terus tarik. Oh iya. Antara raksasa dan siluman di panel kedua ini. Nggak ada kursornya, ini ya. Di panel kedua ini antara raksasa dan siluman saling berebut sumber daya manusia yang lemah yang dijadikan budak atau makanan bagi mereka. Saya nggak tahu yang manusia yang mana. Kalau mungkin yang ini manusia masa pasti. Ini raksasa ini Mas, besar. Enggak dong, ini kan kapaknya gede. Iya. Enggak ya? Iya, manusia dan jin yang mana nggak jelas ya. Jadi subjeknya sendiri manusianya ini saya dan manusia. Karena kalah. Karena kalah ya. Manusia di makanan Mas, kok nggak dimakan? Kekenyangan. Ini berarti raksasa. Oh, ini raksasa. Keluargen. Iya, kalau ada tiga mesti ada manusianya yang lebih kecil atau gimana ya. Sebagai pembanding buat visual kayak. Tapi pada akhirnya ketika baca sampai selesai, ras siluman dan ras apa itu tadi? Siluman dan raksasa itu nggak ada. Belum ada mungkin. Iya, belum ada. Maksudnya sampai buku pertama ini ya cerita tentang manusia. Manusia. Birawa yang dia mengamankan suatu objek. Gitu. Nah, yang ini diceritakan kan sampai ke bawah, akhirnya sang dewa turun, terus akhirnya manusia yang terpilih itu mengkristal jadi apanya ini? Bola kristal pusaka. Jadi bola yang nantinya bolanya kalau nggak salah ada di sini. Bawah. Ya atau ya pokoknya yang di bawah. Nah, disebutin. ya pokoknya gitu dah. Nah, tapi ternyata di halaman keduanya di halaman kedua ya, panel itu tentu saja itu hanyalah mitos. Dimatikan sendiri gitu. Iya, tapi ya benar mirip Juli ya Mas ya? Iya, lah kan Anda merasa. Iya ya. Ya, Anda merasa kan akhirnya. Ada mirip-mirip Julinya ya? Lah iya. Iya. Merasa gak sih? Kerasa, tonnya yang ini nih, ton abu-abu ini nih. Iya sih. Iya bener sih. Sepakat. Orangnya enggak. Ini kayak tonnya belakangnya background. Nah, ini yang membedakan tadi karya Mas Adriasa tadi itu. Saya suka kontras yang di sini, Mas. Ya, karena nggak semua ke grayscale gitu loh. Nggak semua ke grayscale. Tapi dulu saya tipe orang semua ke grayscale, Mas. Wah, itu berat dibaca, capek, kadang, Mas. Kan saya kerja di pustaka lebah tuh. Kadang kalau ditengokin bos kan, ini masih putih. Ya itu makanya saya tipikal yang sangat apa ya? Kalau grayscale semua tuh capek matanya baca. Oke. Nah, ini adalah tugas pertama bagi si karakter nih, dan tampaknya ini bukan tugas yang mudah. Ya, sampai kita. Jadi karena komiknya masih dalam proses penjualan, PO dan lain-lain. Jadi lebih baik kita fokus aja ke poin lebihnya, Mas, sekarang. Oke. Biar teman-teman tertarik. Kok gambarnya rame sih. Gambarnya, karakternya banyak dan saya ngeliat seru sih. Seru. Ada sedikit terganggu di ini saya suka nih, keren. Gelundung ini. Ada beberapa yang gesturnya asik banget gitu, tapi ada beberapa yang perlu bisa lebih diperbaiki. Ya.
Sama ini saya nih mohon maaf nih Mas Riko, saya udah ngobrol sih sama Mas Arwan, bukan ngobrol, saya udah ngomong. Jadi ini saya pas di sini nih adegan apa ke depan kah 2 tahun kemudian atau Itu ada tulisannya 2 iya, tahun kemudian. 2 tahun kemudian, tapi kok dragging banget ya, Putusnya agak berat ya, tapi nggak tahu deh buat mutusnya agak nggak enak ya. Tapi nggak tahu ya teman-teman, Ini sobat sama flashback Sohib. sih. Sobat sama Sohib saya nggak tahu ya. Nanti dibalikin lagi ke masa itu juga, Mas. Oke. Sama ini sih teks sih. Jadi buat masukan bukan hanya buat Mas Riku, tapi buat semua praktisi komik, buat teman-teman yang nonton Kalibrasi Komik. Kalau font, maksudnya gini. Kalau font usahain ukurannya semua sama. Maksudnya kalau 12 poin semua, 10 poin 10 poin semua. Ini bisa Kecuali kalau lagi teriak. Iya, lagi teriak atau sound effect ya jangan gitu. Maksudnya gini, karena kadang jadi kadang ada kayak gini nih, ada font yang kecil, tapi kemudian ada font yang besar gitu. Mungkin pertimbangannya adalah nggak muat di panel atau nggak muat apa. Cuma bisa diatur di kerningnya kalau kalian pakai ya produk Adobe semua ada InDesign apa Flip segala juga macam. ada kerning. Ada kerningnya ya. Jadi diatur kalau kerapatan per hurufnya bisa atau apa. Jadi kalau atas bawahnya dirapatin spasinya. Kalau Tapi fontnya jenis ukuran fontnya tetap gitu ya, Mas? tetap aja Daripada gitu. dikurangin ukuran fontnya lebih kecil 1 poin, mendingan kerning sama spasinya di iniin, karena nanti ada yang kayak gini-gini, kadang ada yang besar, kadang ada yang kecil gitu, kadang ada yang kecilnya kadang kecil banget, walaupun bukan yang ada yang kecil gini ya. tapi terus ada yang ini nyeletuk, kalau nyeletuk benar jadi fontnya jadi kecil, nggak apa-apa kalau nyeletuk sih, saya pikir sih nggak apa-apa. Cuma ya itu font sih. Nih, kemudian sama ini teks banget. Tapi nggak apa-apa sih. Iya itu ya, Mas. Overall gambar oke sih. Karakternya terlalu banyak untuk satu buku. Saya mau ngomong itu mah. Iya, karakternya untuk buku pertama ini agak terlalu banyak. Karena akhirnya nggak kegarap develop karakternya ya. Seharusnya buku pertama itu fokus. Kayak Mas Adriasa tuh buku pertamanya ini bukan membanding-bandingkan. Bukan ya. Bukan membandingkan, contohnya aja. Dan kalian bisa lihat contohnya di Jagat Thunder. Di episode kita, bukan kita ngarang-ngarang, bukan. Di Jagat Thunder itu fokus karakternya di buku pertama di karakter si Gunturnya aja. Jadi karakternya ke-develop banget gitu loh. Jadi memberi ruang untuk pembaca lebih mengenal karakter utamanya dulu mungkin ya. Lebih ada bonding gitu loh. Aku tuh salah satu penggemar karyanya Mas Alek Irzaki yang dia itu kadang di Wineh Suka itu karakter banyak loh Mas. Tapi saya nggak tahu faktor X apa yang membuat seorang Alek Irzaki itu kadang di komik Wineh Suka, Mahaputra Wineh Suka itu kita bisa tahu si A si B atau gimana gitu. Dan developnya juga bagus. Kalau tahu si A si B mungkin dari penampakan fisiknya, dan kalau si Mas Riku ini kan emang udah beda-beda. Beda-beda, ada yang gundul, ada yang brewoken, ada yang begini. Nah, kembali lagi ke penampakan fisik, Mas. Untuk karakter utamanya rasanya kostum yang barunya, yang masa kininya itu, yang di cover itu agak nggak match ya dengan karakter-karakter lain. Kalau menurut saya loh. Iya nggak sih? Ya. Agak nggak matching sama karakter-karakter yang ada di komik ini gitu loh. Siapa tahu dia ke ke masa kita enggak. Ini sih yang baca. Ini ya. Nggak tahu, terkesan modern ya. Anime ada kayak apa ya, fantasi modern ya. Mungkin karena fans kali. Iya. Karena terkesan fantasi modern, kurang terkesan silatnya ya, dunia silat ya. Karena ini kan silat ya. Di sini sih ya bener sih, karakter-karakter lainnya oke sih. Iya, karakter-karakter lainnya itu kostumnya, desainnya masih nyambung. Biarpun ceweknya ini pun begini masih agak nyambung kan. Terus ini ada apa? Ini cepol, terus ini baju silat ya, baju silat. Tapi kayak desain karakter si Birawanya sendiri kayak lepas dari universe gitu. Apa? Kayaknya warna kali ya. Mungkin bisa jadi ya. Warna. Jadi hitam putihnya sampai lihat coba. Nyambung nggak? Coba lihat di salah satu panel gitu.
Mungkin karena warna kali Mas. Jadi kita kesannya ngelihat modern kali apa enggak ya? Ya entah. Mungkin ya. Ini kan kita menurut saya aja, selera saya aja. Ya tapi kalau dari karakter benar sih udah dia besar. Iya, udah membeda-bedakan. Kita bisa tahu karakternya kok udah kebaca gitu. Jurus silatnya mantep sih. Iya, cara-cara bikin efek gerakan efek ini? Line actionnya itu mirip-mirip Julie. Iya sih. Mirip-mirip Julie. Kebetulan aja. Tapi karakternya Julie juga ada di sini. Oh gitu. Iya, ada di cameo-nya. Waktu itu beliau sempat posting sih. Di mana ya? Nih. Tuh, ingat ya karakter bapak anak ya? Oh iya, yang kemarin kita review. Glati. Iya. Kan? Iya. Kayaknya memang Mas Riko mengidolakan ya. Mas Juli. Jadi ya, akhirnya pasti ada ke-influence ya. Kayak Anda sama Mas Jati, kok Anda tidak ke-influence Mas Jati di karya Anda? Saya itu susah gambar orangnya. Saya nggak begitu suka Neon Genesis Evangelion. Oh iya, kalau untuk gambar ya. Iya, Mas Jati sangat dekat ke sana ya. Iya, maksudnya saya penggemar Neon Genesis, tapi filmnya. Komiknya apa? Gambarnya emang ada komiknya ya? Ada lah, pasti komiknya. ada lah ya. Komiknya itu memang dekat sama Kak Jati, tapi udah berubah. Udah berubah ya. Iya, soalnya karakter kan mirip ya. Kemarin kan sempat ke kantor Onta Keriput. Mereka lagi kerjain komikmu, lagi ngewarnain. Kan gue jemplos aja, wah gambarnya si Widi mah kalau orang jelek. Tapi backgroundnya top notch dia. Gue mah ngomong apa adanya di depan. Orang susah saya masih pengen Akira banget nih, Kajiro Tomo yang orangnya bener-bener. Tapi nggak apa-apa sih Mas. Udah jadi style gitu. Tapi memang saya emang penggemar Jati Mas. Maksudnya arsir apa. Tapi nggak kelihatan di karyamu gitu loh. Biasanya orang kalau mengidolakan siapa itu akhirnya keimbas gitu. Betul. Iya betul. Banyak. Ya teman-teman di Kabung juga kerasa tuh, tapi pada modern sih referensinya. Ini dia, kita lihat lagi. Nih, waduh. Niat ya. Ngeri. Keren. Ini kalau spread page keren banget sih asli sih. Kalau di spread sih asli sih. Dan panelnya cukup banyak untuk A5 ya, kayak A5 nya. A5 panelnya cukup banyak. Ini kalau jadi ternyata Mas Harni saya infoin, ternyata kalau katanya Mas Onta Keriput nih dari penerbit Onta Keriput itu pembaca di Indonesia, kayaknya dia taunya di Indonesia adalah terbagi dua. Pertama, yang seneng teksnya jadi banyak supaya mereka nggak cepat selesai. Tapi ada yang narasinya lewat gambar, gitu. Nah, penyuka teks banyak ini sebenarnya katanya cukup banyak katanya. Yang apa? Penyuka teks sebanyak katanya. Jadi biar nggak cepat habis. Satu halaman tuh bisa enjoy, bisa ada ngomong ini. Jadi, tapi itu kan kembali lagi Mas, kalau adegan action sambil banyak ngomong kan juga enak juga. Kayak tergantung genre cerita juga. Genre cerita kayak Spider-Man tuh kadang kalau dia cuma berayun atau buset ngomongnya pusing gitu. Iya. Benar. Nah ini kan Landmark Semarang nih. Landmark Semarang. Saya tahu kenapa. Karena saya pernah bikin kaos jalan-jalan pesanan, gambarnya ini tugu ini. Saya nge-trace tuh ada ini sebenarnya ada ukiran-ukirannya ini Mas. Iya. Nih di sini ada nih jadi nggak rata. Saya pegel gitu. Nih kenapa rumahnya begini ya? Miring gitu. Nggak apa-apa. Perspektifnya ya. Ya selain gestur mungkin perspektif juga bisa lebih baik lagi, ditingkatkan lagi. Iya. Keren lah pokoknya. Keren sih. Tapi aku lebih sering melihat gestur actionnya tuh bagus. Tapi ketika gestur ngomong, gestur berdiri jalan tuh agak kaku dikit gitu loh. Mungkin karena Mas Har ngelihatnya banyak orang berdiri kali ya. Maksudnya angle-nya nggak mungkin kalau dengan angle lain mungkin agak nggak begitu. Ya ini kan ngomong, makanya itu akhirnya kayak kita ini reviewer gampang review komik orang, tapi komik kita sendiri juga belum tentu. Nanti kita kesimpulkan ya Mas ya. Iya, betul.
Nih, wah ini sih Mas Riko sih ini ya, maksudnya kelihatan niatnya ya. Niatnya iya. Niatnya sih parah sih. Niatnya parah. Gila. Untuk karya pertama ini niat banget tuh. Niat banget. Niat banget. Saya sebenarnya penasaran sih Mas, kenapa sih banyak orang, bukan banyak ya, masa Mas Riko dari Mas Riko sendiri mengambil tema-tema persilatan. Kayaknya juga banyak yang persilatan ya. Iya, persilatan juga. Kita penasaran sih sebenarnya. Nih enak di follow. Ya, masih efek-efek suaranya juga masih ketikan ya Mas. Iya, ini saya ngisilahin ya, maksudnya istilah doang karena saya juga pernah dimarahin gara-gara ketik-ketik doang, nggak diputer-puter gitu, nggak dikasih. Ini diputer sih Mas, masih ditransform tuh, yang ceklek tuh. Gitu lah. Masih transform. Iya. Nah, terus banyak yang iya. Oke sih, ini silatnya banyak. Silatnya actionnya banyak. Actionnya banyak, 55 page, full of action. Seru, cuman yang agak mengganggu kenapa bersambungnya di sini. Bukannya sebelah sana ya? Iya, tapi makanya saya sempat bertanya sama Mas, apakah ini salah layout atau apa? Tapi masih nyambung. Masih nyambung. Jadi masih nyambung antara gambar ini ceritanya pokoknya ada si A lagi diburu lah gitu. Nyambung ke sini. Ayo si A, mari kita cabut gitu. Masih nyambung sebenarnya. Apa ketuker apa gimana, ternyata kalau dibaca sih enggak gitu, sebenarnya sih enggak gitu. Dialognya mungkin dialog saya sih nice, dialognya masih ada beberapa yang apa ya, agak susah sih Mas kalau bikin dialog untuk setiap karakter punya style ngomong yang berbeda. Itu mungkin maksudnya Mas Ar ini mungkin bukan style ngomong ya, tapi kayak dia punya diksi khusus. Iya, karena karakternya pengen menunjukkan sama si A ini licik. Iya. Tuh si Alek tuh bisa tuh kayak gitu. Terus apa karena bahasa Indonesia kita, Mas? Enggak juga sih, Mas. Kalau di Jepang itu misalnya ada yang bilang aku dengan apa gitu, itu dia kesannya lebih arogan. Tapi kalau dia pakai kata aku yang apa, itu kesannya kayak bahasa Jawa itu ada kromo inggil, kromo halus. Kalau bahasa Indonesia gimana? Saya kurang paham ya, tapi kadang untuk membuat karakter mungkin bisa lebih stand out atau apa, ada karakter yang dia bisa suka bernyanyi gitu, atau suka kayak saya bukannya mengidolakan atau gimana masalah ya, karena dia contoh komik silat yang saya tahu ya. Si Rai Barong kan suka gitu, dia suka terus dia ngomongnya juga kelihatan. Terus ada yang tokoh yang licik, udah jadi gambarnya gini, teksnya juga dia kesana licik. Kalau maksudnya dia suka mengadu domba dari kata-katanya, dari apa gitu. Kayaknya yang jam terbang ya. Untuk seorang Wineh Suka itu udah dari udah dari 2009 kali 2010, kemudian semakin matang. Makanya kan image karakter itu bisa ke-develop dengan interaksi antar karakternya. Kebayang nggak? Kita bisa buat satu karakter itu jadi pendiam karena interaksi karakter lainnya. Betul nggak ya? Betul. Iya. Jika ini Mas Riko kan dia banyak teks nih. Iya. Ada orang-orang banyak teks ngobrol, ada karakter yang memang pendiam, tapi dia tetap tersorot, dapat spotlight juga gitu. Dan setiap spotlightnya dia, panelnya dia dialognya pendek aja. Jadi istilahnya pembaca secara nggak di bawah sadarnya akhirnya nangkep, oh ini karakter ini pendiam gitu. Bisa sih, ini jam terbang sih Mas. Iya, itu yang bikin diferensiasi antar karakter gitu. Bukan cuma lewat fisik penampilan. Betul. Iya kan? Dan saya tuh mau mention sih sebenarnya Mas Arya. Oh ini tapi Mas, tadi saya mesti revisi nih Mas. Apa tuh? Kayaknya ada yang bukan manusia nih Mas. Siluman. Siluman atau apa ini? Mungkin siluman kali ya. Mungkin karena dari telinganya ya, siluman. Iya, ya? Bangsa siluman. Ini bangsa siluman oke. Ini kan ada yang bisa menggerak, ntar lah, baca sendiri lah. Iya. Mungkin ini silumannya. Mungkin ada siluman, ada raksasa. Mungkin yang botak itu raksasa. Iya, karena dia di komik bisa bisa menggeser. Mungkin ya. Yang ternyata di dalamnya ada. Kita mesti baca lebih ini lagi. Soalnya kalau terus terang aja sih kita lebih suka baca yang fisik ya Mas ya, daripada digital. Iya, daripada digital. Kita masih orang lama sih. Cuma kalau saya boleh mention adalah
kalau ini bener katanya Mas Riko adalah komik pertama, ya luar biasa. Karena Saya Mas Riko itu sebenarnya udah kerja di Gator Studio, Studio Papillon. Dia salah satu pengajar. bukan pengajar, salah satu staff di sana yang ngerjain komik juga. Ini sih kalau pertama Udah luar biasa lah. jauh Mas Riko, saya pertama cek, waduh, Iya. kelihatan sendiri lagi aja malu. Iya, Ini wah, enggak sih, ini keren. keren, Untuk yang pertama keren. keren banget teman. Saya pun masih bisa ngomong kalau ini adalah komik kedua Anda, ketiga Anda, keempat Anda, Masih keren. masih keren ini asli. Masih Jadi, dapat nilai yang keren. buat para pembaca, buat para yang mau beli, buat yang tertarik, udah nggak bakal kecewa, bener dah. Jadi gimana? Pertanyaan tadi kita simpulkan. Apakah seorang reviewer komik bisa membuat komik? Bisa iya, catet ya, Iya. Mas Art. Bisa iya. Tergantung- Bagus, Belum tentu. ya, Bagus gimana? belum tentu. Belum tentu. Kembali ke orangnya, ke reviewernya itu ya. Intinya semua dari kita bisa ngomik, Iya. bisa gambar. Apakah bisa membuat komik yang bagus? Ya. Belum tentu. Belum tentu. Apakah bisa membuat komik yang baik? Belum tentu. Belum tentunya ini bukan mereka saja loh, kita berdua juga termasuk. Iya. Jadi ini beneran kita yang ngomong nih. Iya. Kalau tadi pertanyaan, apakah seorang reviewer komik bisa membuat komik? Bisa. Itu jadi thumbnail, Mas. Apakah Reviewer komik bisa membuat komik? Jawabannya bisa. Bisa. Tapi membuat komik yang baik, yang bagus, Iya. itu semuanya jam terbang, perjalanan hidup, terasa, Iya. biasa. Saya pikir saya pengen satu mention yang dari tadi saya pengen ngomongin ke Mas Riko, Mas, Apa? dari awal saya mau ngomong saya takut lupa. Dari awal saya buka laptop adalah yang namanya rockstar itu nggak pernah dengerin orang. Oh. Yang namanya Steve Jobs waktu membuat Apple, dia nggak dengerin orang ngomong tentang Nah, Windows. komikmu jelek gitu ya. Jalan aja. Jalan aja. Seorang Exorus mendengarkan Exorus, emang dengerin kata pendengar ya, saya mau Emang terus dengerin Bon Jovi. iya, mungkin dengerin. Dia intinya berkarya terus. Ini sih udah Iya. untuk komik pertama saya mah malu kalau saya mah. Laku ternyata. Iya udah. Iya. Tutup Sampai dikasih channelnya. bonus poster. Karena dia nggak sebutin sih angkanya, tapi kayaknya lumayan. Lumayan lah. Keren Mas Riko ini. Keren Mas Riko, semangat terus. Semangat terus. Iya. Berkarya itu dari Kita tunggu Birawa keduanya karena masih bersambung. betul, karena kita mau nungguin lagi nih. Iya. Tadi yang dimention silumannya seperti apa? Apakah ada keluar Iya. lagi? Raksasanya akan keluar lagi kah? Apakah raksasa yang diperbincangkan yang memang yang tadi menggeser-geser batu kah? Apa seperti apa? Oh iya, nanti? poin positifnya juga Mas, karakternya mau hadap kiri, hadap kanan tuh konsisten. Ya kan? Kita bisa tahu oh, ini si Birawa, ini si Botak, ini konsisten karakternya. Pinter dia. Kostumnya kelihatan Iya, sih. kelihatan, iya kan? Iya. Langsung kelihatan ini karakter siapa, ini karakter siapa. Betul. Ya karena beda-beda itu karakternya. Ada yang botak, rambut, Iya. ada yang pakai cepol. Iya. Wah, keren sih. Iya. Keren sih. Ada yang rambutnya putih, ya Iya, keren. iya. Kita bisa tahu siapa Iya. yang mana. Keren. Mantap. Oke. Mantap. Oke. Seperti biasa kita di akhir video, terima kasih yang udah menonton sampai akhir. Kita juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari Iya, saya iya. dan Mas Widi. Eh, Terus sebarkan komik Indonesia, ini udah harus. sharing-sharing Iya. ke teman-teman bahwa Karena- komik Indonesia. Setiap komikus, Punya cerita. thank you Mas Riko. Karena setiap komik